Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pada hari ini, mata pelajaran SKI kita akan membahas tentang Wali Songo. Apa saja yang akan kita bahas? Mari perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari Wali Songo. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian Wali Songo. Yang pertama, Wali Songo itu artinya wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada, yaitu ada 9. Atau dalam kata lain, Songo itu dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kata songo atau sanga itu berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kata songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti juga tempat. Nah, pendapat yang terakhir mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara yang meliputi Indonesia, Melayu atau Malaysia dan sekitarnya, yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Dengan kata lain, Wali Songo itu artinya wali 9, yang merupakan 9 ulama yang dianggap sebagai orang-orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terus-menerus beribadah kepadanya dan memiliki kemampuan serta kelebihan dari manusia pada umumnya. Kesembilan ulama tersebut adalah ada Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kesembilan sunan tersebutlah atau Wali Songo tersebutlah yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa untuk pertama kalinya, dan Wali Songo tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Pulau Jawa. Pada video kali ini kita akan membahas Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Yang pertama kali yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini dikenal juga sebagai Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, dan Syekh Jumadil Kubro. Beliau ini berasal dari wilayah Maghribi yang ada di Afrika Utara. Beliau juga dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangan beliau ini menandai bahwa Islam itu pertama kali masuk di tanah Jawa. Nah, Sunan Gresik ini juga dikenal sebagai kakek bantal karena saat beliau menyampaikan dakwahnya atau saat beliau sedang mengajar, beliau itu sering menggunakan bantal yang dipakai untuk mengalasi kitab atau Al-Quran. Makanya beliau dikenal sebagai kakek bantal. Sunan Gresik ini selain ahli dalam ilmu agama, beliau juga ahli dalam pertanian, ahli tata negara, dan perintis lembaga pendidikan pesantren. Seperti yang tadi sampaikan, Sunan Gresik ini diyakini sebagai pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Karena apa? Beliau tuh melihat keadaan masyarakat yang membeda-bedakan derajat manusia karena pengaruh ajaran kasta dalam agama Hindu. Itulah yang mendorong Sunan Gresik untuk menyebarkan ajaran Islam yang merupakan ajaran dari Allah yang sesuai dengan fitrah dari manusia itu sendiri. Cara berdakwah Sunan Gresik. Beliau ini berdakwah dengan cara yang unik. Yang pertama kali yaitu melalui perdagangan. Beliau itu menjual kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Dengan cara beliau yang menjual bahan pokok menggunakan harga yang murah, itulah yang membuat warga pribumi itu tertarik untuk berbelanja kepada beliau. Nah, dari situlah beliau melakukan dakwahnya kepada warga pribumi juga yang berbelanja di toko beliau. Selain itu, cara dakwah lainnya Sunan Gresik
melakukan atau mengajak Raja Majapahit untuk memeluk ajaran agama Islam. Namun Raja Majapahit itu menolak. Nah, beliau itu menolak, Raja Majapahit itu menolak, namun memberikan kesempatan kepada Sunan Gresik untuk melakukan dakwah di Majapahit. Nah, beliau itu diberikan tanah tersebutlah yang dijadikan Sunan Gresik sebagai pesantren. Beliau juga yang pertama kali atau merupakan pelopor pertama mendirikan pesantren yang ada di Pulau Jawa. Jadi cara berdakwah beliau itu ada 3. Yang pertama melalui perdagangan dengan menjual bahan pokok menggunakan harga yang miring. Kemudian beliau mengajak Raja Majapahit untuk memeluk ajaran agama Islam, namun ditolak, tapi beliau tetap diberikan kesempatan dengan diberikan tanah oleh Raja Majapahit sehingga beliau bisa mendirikan pesantren untuk mengajak masyarakat pribumi memeluk agama Islam. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 8 April pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di pekuburan Gapura Weten. Itu tadi tentang Sunan Gresik yang merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau juga dikenal sebagai wali yang paling tua karena beliaulah yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama asli Raden Rahmat. Ia merupakan putra dari Sunan Gresik. Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel ini lahir di Campa, Aceh sekitar tahun 1410 Masehi. Peran beliau ini dalam perkembangan Islam di Indonesia dimulai dengan mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ampel Denta. Di pesantren tersebut, tokoh-tokoh terkemuka juga pernah belajar di sana. Di antaranya ada Raden Paku atau Sunan Giri, ada Sunan Bonang, kemudian ada Sunan Derajat, ada Maulana Ishak, Raden Patah atau Raja Demak pertama, kemudian ada Sultan Adiwijaya, Raja Pajang, dan lain-lain. Selain mendirikan pesantren, Sunan Ampel ini melakukan cara dakwahnya dengan perkawinan. Beliau sendiri menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban. Dari pernikahan itulah membuahkan hasil keluarga Adipati Tuban memeluk ajaran agama Islam, kemudian menyebar ke masyarakat sekitarnya. Selain itu, cara berdakwah lainnya, beliau itu mendirikan sebuah masjid. Masjid itu didirikan saat beliau melakukan perjalanan ke Ampel. Jadi beliau singgah di sebuah perkampungan, di mana perkampungan itu di sekelilingnya tuh hanya terdapat hutan. Nah, beliau berinisiatif dengan para rombongannya untuk mendirikan masjid di sana untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Selain itu, Sunan Ampel merupakan salah seorang wali yang ikut merancang pembentukan dari Kesultanan Demak. Itu tadi tentang cara berdakwah dari Sunan Ampel dengan cara mendirikan masjid, membangun pondok pesantren, dengan cara perkawinan. Kemudian beliau juga merupakan salah satu pelopor dari berdirinya Kesultanan Demak. Selanjutnya, Sunan Ampel itu terkenal dengan sebuah wejangan yaitu Moh Limo. Moh Limo itu yang pertama ada Moh Madat, artinya tidak mau mengisap candu atau penggunaan obat-obatan secara terlarang. Kemudian yang kedua ada Moh Madon, yang artinya tidak mau berzina atau tidak mau mainin perempuan. Yang ketiga ada Moh Mabuk, tidak meminum minuman keras atau khamar. Yang keempat ada Moh Maling, tidak mencuri. Yang terakhir ada Moh Main, artinya tidak menjudi sabuk ayam dan sebagainya. Itu tentang wejangan yang sangat terkenal dari Sunan Ampel. Karena beliau itu kalau menyampaikan dakwahnya pasti ada wejangan itu yang tersirat atau yang disampaikan beliau saat melakukan dakwah kepada masyarakat pribumi.
Kenapa bisa beliau melakukan atau menyampaikan wejangan-wejangan tersebut yang mohlimo itu? Karena beliau itu pada awal dakwahnya menginginkan agar orang-orang yang telah memeluk agama Islam menjalankan ajaran agamanya secara murni, tanpa campur baur adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan lama yang merupakan pengaruh dari ajaran agama Hindu. Setelah perjuangan beliau menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel wafat pada usia 80 tahun, yaitu pada tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Jasa yang ditinggalkan beliau ini sangat amat besar dalam meletakkan dasar penyebaran Islam, baik secara sosial maupun secara politik. Itu tadi materi kita pada hari ini tentang Wali Songo, yang menjelaskan tentang pengertian dari Wali Songo tadi, yang merupakan wali yang ada 9 yang perannya sangat amat besar dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan wali yang paling tua dan juga sebagai pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau merupakan atau terkenal dengan sebutan pelopor pesantren pertama di Pulau Jawa, karena pesantren yang pertama kali beliau berdirikan yaitu pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya, merupakan pesantren atau tempat para tokoh-tokoh ternama atau terkemuka belajar di sana tentang ilmu agama Islam. Jika ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi tersebut, bisa kalian diskusikan di classroom kita atau bertanya via WhatsApp ke Mem. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.